Semakin kangen bisa aku rasakan lagi. Rasaku ini tidak kuat. Setiap berdekatan dengan kamu, aku tidak pernah bisa berhenti. Ya gimana kayak kamu nikmatin gitu naik kuda, terus kamu nikmati di belakang saya. Izinkan aku menatap. Aku pikir yang paling menyakitkan itu waktu kejutan yang salah. Nyatanya hari ini terasa Makasih udah izinin aku untuk kamu terakhir kali. Pak Arjuna memang menghalalkan berbagai cara guys agar dia bisa mendapatkan hatinya Kinara dan bisa memiliki dia seutuhnya. Namun tentu saja hal tersebut sebagai seorang ibu Miranti tidak akan pernah terima dan dia akan berusaha mendapatkan Kinara anaknya. Dia telah membesarkan Kinara seorang diri dan tiba-tiba Pak Arjuna mengambil begitu saja karena dia baru saja tahu bahwa Kinara adalah cucunya. Dan di situ guys, Miranti sengaja mendatangi ya guys ya rumahnya Pak Arjuna karena dia tahu bahwa Kinara di situ. Namun Pak Cahyo tidak membolehkan Miranti untuk masuk ya guys ya karena harus bikin janji terlebih dahulu. Dan tentu saja Kinara yang melihat suara Mbak Miranti tersebut yang meneriakkan nama Kinara, dia berusaha untuk langsung menuju ke tempatnya mamanya nih guys. Namun tentu saja Pak Arjuna ini tidak tinggal diam juga. Dia menghalalkan berbagai cara agar bisa mendapatkan Kinara tentunya ya, dan jangan sampai Kinara itu jatuh ke tangan ibunya atau menemui ibunya. Benar-benar sangat jahat sekali ya. Namun Kinara ini berusaha untuk menggigit tangannya Pak Arjuna dan dia berlari sambil menangis dan berusaha untuk bisa melihat mamanya. Dan tentu saja tangis yang sangat pilu keluar dari air matanya Mbak Miranti. Dan dia sedih, begitupun juga Kinara yang sedih, begitu sangat merindukan tentunya ya guys ya. Namun di saat mereka berdua itu lagi ngobrol bareng nih guys antara mama dan juga anak, namun tiba-tiba Pak Arjuna ini selalu bikin onar, selalu menghalalkan berbagai cara agar dia bisa mendapatkan Kinara yang ia anggap adalah cucu satu-satunya setelah kehilangan Brian. Dan dia tidak memperbolehkan Miranti bertemu. Benar-benar jahat sekali nih guys ya. Karena di situ memang Pak Arjuna tetap berpikir bahwa kondisinya Miranti saja sudah sangat tidak baik, dia aja masih sakit, lalu bagaimana dia akan menjaga anaknya seperti itu. Orang dia aja keteledoran dan membuat Kinara itu celaka. Nah, benar-benar sangat jahat sekali ya guys ya di situ. Nah, berusahalah Mama Asid untuk mengingatkan ya suaminya agar memberikan Kinara kembali ke tangan ibunya. Namun Pak Arjuna tetap saja tidak memperbolehkan. Dan Pak Arjuna ini mengambil paksa ya dengan cara Pak Cahyo nih guys, menyuruhnya untuk mengangkatnya dan membawanya ke dalam rumah supaya tidak bisa ditemui oleh ibunya seperti itu. Mbak Miranti sungguh sangat kecewa atas sikapnya yang dilakukan oleh Pak Arjuna itu. Dan Mbak Miranti ini menagih janji kepada Mama Asid karena Mama Asid dulu pernah berjanji bahwa Pak Arjuna tidak akan pernah bisa mengambilnya. Namun Pak Arjuna ini menghalalkan berbagai cara karena dia memang punya uang dan punya segalanya, dan dia rasa dia bisa melakukan apa yang dia mau. Dan di situ Mama Astrid berusaha untuk mengingatkan suaminya, namun Pak Arjuna ini tidak bisa diingatkan. Dan di situ sampai membuat Jonathan ini marah dan bahkan ingin memenggal kepalanya. Namun ketika itu juga membuat Pak Arjuna ini silahkan kalau memenggal, dan justru kalau dia terluka itu akan dijadikan suatu bahan atau alat untuk bisa mendapatkan ya, sebagai bukti tentunya ya, untuk bisa mendapatkan Kinara dari tangan Miranti. Dan tentu saja hal tersebut tidak akan bisa membuat Jonathan bisa mendapatkan keponakannya kembali, dan itu justru malah menjadikan bukti mereka guys. Benar-benar sangat jahat Pak Arjuna itu. Sementara Novia nih guys yang lagi berduaan dengan suaminya yang akhirnya sudah mulai mencintai bareng, sudah mulai bisa merasakan kedekatan bareng. Nah di situ bisa dirasakan bahwa ketika Kak Jeff itu mau mengambil daun yang berada di rambutnya istrinya, membuat tatapan yang sangat begitu dalam. Dan ketika dia menatap istrinya, Novia ini nggak kuat guys. Dan di situ Jeffrey juga sangat senang banget karena bisa menatap istrinya dalam-dalam. Karena sudah sekian lama dia tidak menatap istrinya begitu saja guys. Namun di situ dia hanya bilang bahwa dia itu mau mengambil daun kering yang ada di kepalanya Novia nih guys, di rambutnya Novia seperti itu.
Nah, di situ mereka berdua juga melihat ada kuda dan ternyata kudanya tersebut juga disewakan seperti itu. Nah, kemudian Jeffrey ini berinisiatif bahwa dia dan juga Novia akan diajak naik jalan-jalan kuda. Namun karena Novia ini tidak mau dikarenakan kudanya nanti kan bisa nyeruduk dia karena dia juga pernah punya pengalaman yang buruk naik kuda dan pernah sampai jatuh seperti itu, makanya tidak membuat Novia ini mau naik kuda. Namun lagi dan lagi suaminya berusaha untuk mengingatkan bahwa itu tidak akan jatuh kok nanti karena kan naiknya berdua seperti itu. Jadi kalau dengan Jeffrey makanya dia akan tenang karena ada Jeffrey yang akan selalu mendampingi Novia nih guys, karena 3 hari yang tersisa tersebut benar dimanfaatkan oleh Jeffrey dengan semaksimal mungkin agar bisa mendapatkan hatinya Novia tentunya ya guys ya. Dengan penuh kasih sayang Novia dinaikkan ke kuda dan Jeffrey berada di belakangnya Novia dan bisa melindungi Novia di belakang supaya tidak jatuh. Momen tersebut juga dimanfaatkan Jeffrey agar bisa dekat dengan Novia dengan sangat dalam. Nah, sementara Pak Arjuna menghalalkan berbagai cara nih guys. Tentu saja Pak Arjuna ini sangat jahat sekali ya guys ya. Mbak Miranti pun juga tidak akan tinggal diam karena dia sudah menelpon polisi nih guys, karena berupaya apapun agar bisa mendapatkan Kinara. Dan di situ ketika polisi datang meminta kepada Pak Arjuna untuk menyerahkan kembali Kinara ke tangan Mbak Miranti. Namun tentu saja di situ membuat Pak Arjuna ini malah kesal dan malah tidak mau menyerahkan. Namun dia tidak punya pilihan lain karena Pak Polisi lah yang mengambilnya dan menyuruhnya. Dan otomatis dia tidak punya daya. Namun Pak Arjuna ini tetap bilang dan kekeh bahwasannya dia akan menyelesaikan semuanya nanti di pengadilan. Namun polisi yakin, polisi berusaha untuk membantu Mbak Miranti untuk mendapatkan anaknya, karena walau bagaimanapun kan memang Kinara kan statusnya masih dengan ibunya. Pengadilan belum memutuskan apapun, jadi dia tidak punya kuasa apapun. Nah, saat ini Pak Arjuna tidak berkutik dan akhirnya Kinara bisa kembali ke tangan ibunya dan tentu saja hal tersebut senang. Dan Pak Arjuna ini mengalah bukan karena kalah, dia bilang seperti itu. Dan di situ Mbak Miranti siap menghadapi di pengadilan karena walau bagaimanapun dia adalah ibu yang telah membesarkan anaknya seorang diri dan dia tidak menikah dengan Roni. Jadi apapun itu dia akan siap dan dia akan menghadiri pengadilan walau bagaimanapun dia pasti bisa mendapatkan hak asuh anaknya seperti itu. Dan di situ ya guys ya, sebelum Kinara itu pulang tentunya Pak Arjuna ini selalu ada-ada saja dengan memberikan hadiahnya tadi Flivi itu ya guys ya, kucingnya supaya dirawat di situ nih guys. Pak Arjuna memang sengaja menghalalkan berbagai cara agar Kinara itu bisa senang dengannya, dekat dengan dia seperti itu nih guys. Jadi memang semuanya itu suruh dibawa saja dia pulang seperti itu. Dan tentu saja Kinara senang dong membawa kucing, membawa semua peralatan selimut dan kucing, makanan dan lain-lain itu dibawa pulang supaya dia bisa main di situ nih guys. Nah, itu memang sengajalah Pak Arjuna ini membawakan itu supaya teringat terus dengan Pak Arjuna nih guys. Novia nih guys yang menunggangi kuda bersama suaminya, dia senang namun di satu sisi dia juga takut. Jeffrey benar-benar memegangi Novia, memeluk Novia dengan sangat dalam-dalam, dan tentu saja momen tersebut membuatnya happy tentunya ya. Dan di situ Jeffrey sangat senang karena dia bisa berada dekat dengan Novia setelah sekian lama. 3 hari yang tersisa adalah waktu yang sangat ia gunakan karena besok dia akan bercerai. Nah, di situ dia berusaha untuk membahagiakan Novia, berusaha untuk membuat Novia ini agar tetap happy dengan dia menyuruhnya Novia untuk naik kuda, melentangkan tangannya agar happy, dan di situ Novia benar-benar sangat senang sekali bisa dekat dengan Jeffrey untuk terakhir kalinya sebelum ia bercerai dengan suaminya. Sungguh sangat jahat sekali ya Pak Arjuna ini yang memisahkan mereka berdua, padahal dua sejoli tersebut masih jatuh cinta satu sama lain. Nah, di situ nih guys, Mbak Miranti sangat senang di mana Kinara sudah berada di tangannya, dan Mbak Miranti pun merasa minta maaf dan menyesal ya telah memarahi Kinara pada waktu itu terkait fish and chick-nya pada waktu itu. Makanannya itu bukan dari Pak Arjuna, dari teman dia yang mana memang membuat kondisinya pada waktu itu bisa kecelakaan karena anaknya Kinara ini mau lompat ke mobil. Dan Kinara pun juga minta maaf ya kepada ibunya seperti itu, dan ibunya tentu saja juga sudah memaafkan karena walau bagaimanapun dia adalah anaknya nih guys. Dan di situ dia juga minta untuk merawat kucingnya, dan tentu saja Mbak Miranti memperbolehkan tentunya, dan kucingnya tersebut diberi nama Flivi, dimana membuatnya happy dan senang. Yang penting jangan sampai Kinara ini jatuh ke tangannya lagi nih guys, ke tangannya Pak Arjuna seperti itu. Nah, sementara itu juga ada Pak
Dimana Jonathan ini guys ditelepon dari pihak rumah sakit nih guys. Kenapa dia ditelepon? Yaitu dikabarkan tentunya ya terkait kondisi papanya. Maka dari itu nih guys, dia mendengarkan bahwa kondisi papanya sudah mulai membaik seperti itu nih guys. Jadi dia ditelepon dari pihak rumah sakit untuk segera menemui karena sudah sadar dan ventilatornya sudah mulai dibuka. Dan maka dari itu dia dan keluarga suruh menemui papanya di rumah sakit. Tentu saja dengan keadaannya Kinara yang sudah berada di tangannya membuat Miranti ini senang dong ya. Ditambah papanya keadaannya sudah mulai bangun, jadi tentu saja membuat keluarganya kembali utuh lagi nih guys. Dan langsung mereka menuju ke rumah sakit supaya bisa menemui papanya nih guys. Nah sementara itu Novia juga masih bercinta dengan suaminya, dan tentu saja hal tersebut membuat mereka berdua happy bareng. Karena momen tersebut adalah momen terakhir kalinya Jeffrey bisa memeluk Novia sebelum dia bercerai, sebelum dia berpisah dengan Novia nih guys. Dan Novia sebenarnya tidak mau dia bercerai karena walau bagaimanapun Jeffrey adalah mencintai. Jeffrey ini sangat mencintai ya. Jeffrey adalah suami yang sangat mencintai istrinya seperti itu. Dan di situ bahkan ketika Novia mau jatuh pun juga dia berusaha untuk melindungi Novia dan berusaha membuat Novia agar tetap tidak jatuh. Dan tatapan keduanya sangat begitu dalam ya guys ya. Memang cinta keduanya sungguh sangat mempesona sekali dan tidak bisa terpisahkan hanya karena kesalahpahaman yang dibuat dan difitnah oleh papanya sendiri yaitu Pak Arjuna membuat mereka berdua hubungannya sungguh sangat tidak membaik. Dan di situ nih guys, ketika mereka berdua lagi naik kuda, tiba-tiba Mang Damar itu menelpon kepada Jeffrey dan mengabari bahwa hari ini memang sudah bisa dibuka, jalannya menuju Jakarta sudah dibuka. Lebih baik nanti siang sudah bisa pulang. Lebih baik pulangnya siang, jangan malam, karena nanti malam takutnya hujan, tanah longsor lagi dan mereka tidak bisa kembali ke rumah. Maka dari itu Jeffrey setelah mendapatkan telepon dari Mang Damar, dia mengabarkan kepada Novia akan segera pulang siang saja. Dan tentu saja momen tersebut bikin mereka sedih, karena walau bagaimanapun di puncak mereka bisa berduaan tanpa adanya Pak Arjuna yang bisa mengganggu. Nah sementara itu Pak Arjuna sedang marah-marah nih guys. Dia membanting yang ada di dekatnya itu karena dia marah kepada keluarganya Samsu dan Miranti yang merebut Kinara yang hanya satu-satu cucunya dia guys. Tiba-tiba dia mulai jatuh nih guys karena merasa kesakitan nih guys di situ, dan mamanya atau istrinya berusaha untuk mengingatkan dia agar tidak marah-marah dan langsung menelpon dokter karena kondisinya langsung drop nih guys. Pak Arjuna itu drop. Nah kemudian nih guys, karena memang Saskia ini mau jalan-jalan dengan suster karena pengen jalan-jalan seperti itu. Namun tiba-tiba katanya tidak usah saja, Saskia sama Hakim dan juga mamanya saja biar jalan-jalan sama Mama Ivanka, jalan-jalan seperti itu. Nah karena pengen jalan-jalan, makanya Hakim ini meminta mamanya untuk ngecek Tami, apakah Tami itu memang sudah tidur atau belum, karena mau dijak jalan-jalan bareng-bareng seperti itu nih guys. Dan di situ Mama Ivanka melihat bahwa anaknya sudah tidur dan dia berusaha untuk mengecek, ternyata kondisi anaknya sudah tidur. Ya, padahal di situ sudah dibangunkan, sudah dikasih tahu mau diajak jalan bareng-bareng, namun dia tidur. Karena melihat anaknya lelap tidur dan tidak bangun ketika dipanggil-panggil, membuat mamanya berpikir bahwa dia itu tidur, mungkin nyenyak karena seharian menangis. Maka dari itu dia langsung pergi. Nah ternyata itu tidak tidur guys, dia hanya saja dia pura-pura tidur. Jeffrey tidak tahu apa yang harus dia lakukan dengan Novia selama perjalanan pulang. Mereka tidak mengharapkan itu terjadi karena perjalanan begitu sangat cepat sekali buat mereka berdua nih guys. Karena walau bagaimanapun mereka masih pengen bersatu, masih pengen lagi seperti itu. Namun apalah daya mereka ketika mereka harus segera pulang ke Jakarta dan besok adalah hari penentuan perceraian mereka berdua. Mereka tidak mau bercerai, namun papanya memang jahat sekali dan mereka tidak punya pilihan lain. Kalau dibiarkan terus-menerus, pernikahan tersebut akan melukai Novia, dan tentu saja Jeffrey tidak akan mampu melihat istrinya tersebut difitnah, dilukai oleh papanya sendiri yaitu Pak Arjuna. Kondisi Pak Samsul yang sudah mulai membaik nih guys, tentu saja membuat keluarganya sangat happy. Kinara happy karena bisa melihat ya kan opanya itu sudah mulai bangun, dan tentu saja di situ Pak Samsu juga bertanya kepada dokter bagaimana Kinara dan juga Miranti.
pasca kecelakaan itu, apakah mereka juga baik-baik saja. Nah kemudian dokter bilang bahwa mereka baik-baik saja dan bercerita bahwa mereka sedang melihat di depan. Jadi Pak Samsul ini disuruh melihat ke depan, mereka sedang melihat keadaannya Pak Samsul dan mereka melambaikan tangan bahwa mereka sedang happy bersama-sama dengan Kinara dan keluarga nih guys. Dan disitu Pak Samsul senang karena melihat cucu, melihat anaknya kumpul bersatu sama lain dan otomatis membuatnya happy. Nah di situ nih guys, karena kondisinya memang Mama Ivanka melihat anaknya sudah tidur ya, Tami sudah tidur, maka mereka lah bertiga yang akan ke taman atau jalan-jalan begitu aja. Nah sementara itu nih guys, dokter mengingatkan kepada Pak Arjuna untuk tidak berpikir stres seperti itu karena tekanan tinggi ya guys ya, yang membuat dia itu berpikir, jangan terlalu berpikir gitu loh, happy, dibuat happy saja seperti itu, gak usah marah-marah seperti itu. Dan dokter juga menyarankan kepada Pak Arjuna ini untuk kalau bisa jalan-jalan ke pantai atau kemana seperti itu, yang penting have fun ya, untuk jaga kesehatan itu yang paling utama. Nah Pak Arjuna ini yang kerjaannya selalu marah-marah dibilangin gak pernah bisa. Dan di situ mamanya atau istrinya Pak Arjuna ini bilang bahwasannya lebih baik dia menjaga kesehatan, gak usah marah-marah. Dia tetap kekeh pada pendiriannya untuk bisa memiliki Kinara karena Kinara adalah cucu satu-satunya guys. Benar-benar sangat jahat sekali setelah kehilangan Brian. Dia menghalalkan cara agar bisa mendapatkan hatinya Kinara dan berada di tangannya karena selaku penerus satu-satunya. Sungguh terlalu seperti itu. Dan mamanya ini istrinya ya, istrinya Pak Arjuna ini berusaha untuk mengingatkan dia untuk tidak seperti itu, namun Pak Arjuna tidak bisa didiamkan. Dan kemudian nih guys, karena suster itu pergi mau mengantarkan makanan dan momen tersebut dipakai oleh Tami untuk pergi nih guys. Dia harus pergi dan menemui Pak Bagas karena dia mau menyelesaikan misinya dan ingin bertemu dengan Pak Bagas. Karena walau bagaimanapun dia harus menyelesaikan kemarahan ini dan biar tidak berlarut-larut kemarahan ini, makanya dia menemui seorang diri dan tidak bilang kepada mamanya seperti itu nih guys. Bener-bener Tami ini pengen menyelesaikannya secara sendirian, namun tentunya membuat mamanya nanti bakal khawatir. Namun jika dia tidak menyelesaikan misi ini dan membuat dia itu akan tetap sedih tentunya ya guys ya, maka dari itu dia harus bilang dan dia harus menyelesaikan sendiri dengan papanya seperti itu. Dan di situ ada polisi tentunya ya, dua polisi yang pura-pura atau dia menjadi intel gitu loh guys, menjadi ojol supaya bisa menyelidiki di mana keberadaan Bagas. Yang satu mengikuti Tami, yang satu berada di depan rumahnya Tami. Karena paling mungkin kan pasti akan Bagas ketemuan ya dengan Tami, maka dari itu dia berusaha mencari itu lewat Tami. Nah di situ ketika Ibu Entri dan suaminya ke rumahnya Hakim, ketika mereka berdua ngobrol secara tidak langsung mereka bertemu dengan Tami. Namun di situ kayaknya Tami deh tadi. Nah sementara itu ada dua sejoli yang dipisahkan, kesalahpahaman, dan tentu saja Novia dan suaminya Jeff harus berpisah. Dan di situ Jeff berusaha melakukan yang terbaik agar Novia ini happy, dan tentu saja memperlakukan Novia selama dia masih jadi istrinya, maka dia akan membahagiakan Novia. Dan dia berusaha untuk membukakan pintu sebagai perwujudan bahwa dia sangat mencintai. Dan tentu saja Novia sangat senang sekali ketika dia mulai dekat dengan suaminya. Dan disitu dengan penuh kasih sayang, Jeff membukakan pintu. Membukakan pintu hanya untuk Novia agar bisa membuat Novia ini happy tentunya ya guys ya. Maka dari itu dia membukakan pintu itu nih guys. Dan disitu memang Jeff dan Novia berpikir bahwa waktu sangat cepat sekali sampai mereka berdua sudah sampai di Jakarta dan momen mereka bercinta sudah tidak bisa lagi nih guys. Perpisahan harus terjadi di antara keduanya dan mobilnya. Di situ kunci mobilnya Novia dikembalikan ke Novia dan Jeff itu mau pulang ya kan. Pulang naik mobil yang lain nih guys. Karena tentunya ya guys ya, Novia tidak mungkin pulang ke rumahnya Jeffrey karena tahu papanya itu tidak menyukai Novia. Dua sejoli tersebut harus dipisahkan, benar-benar sangat kasihan sekali guys. Momen tatap mata di antara keduanya yang sudah sangat terjadi nih guys. Dan di situ Jeffrey yang mau pulang nih guys dan Novia ini bersedih. Dia menyadari hal yang membuat dia bersedih itu bukan ketika dia itu diusir dari rumahnya oleh Jeff itu sendiri, melainkan perpisahan yang harus terjadi. Dia yang sudah mencintai suaminya selama bertahun-tahun, yang sudah sangat lama sekali, sekarang harus dipisahkan
Padahal keduanya sangat mencintai satu sama lain. Bukan orang lain yang memisahkan, namun mama papa mertuanya. Di situ Jeff kembali lagi nih guys, memegang tangan Novia dan memeluk Novia. Karena dia pengen memeluk Novia selama 10 menit. Dia menangis meratapi nasibnya, padahal dia masih mencintainya. Selama dia masih menjadi suaminya, maka dia masih halal untuk memeluknya. Dan itulah yang ada di pikirannya Jeffrey, hanya bisa memeluk Novia, minta maaf ke Novia, bermesraan dengan Novia seperti itu. Dan Novia pun sangat sedih sekali tentunya ya guys ya, karena momen-momen seperti ini tuh momen yang benar-benar sangat ditunggu. Namun kenapa dia harus berpisah dengan suaminya? Dan ketika dia mau berpisah dengan suaminya ini ya yang membuat semuanya jadi sulit, karena dia sangat mencintai suaminya. Dan harus berpisah dengan cara seperti ini buat Novia itu sulit, semakin tidak bisa melupakan Kak Jeff. Dan keduanya ini saling bingung sebenarnya, tidak mau berpisah. Namun apalah daya mereka, kembali lagi ke Pak Arjuna yang punya pemikiran busuk seperti itu guys. Mereka berdua benar-benar memeluk dengan sangat-sangat erat sekali, karena momen tersebut benar-benar dimanfaatkan mereka berdua. Momen yang sangat ditunggu-tunggu, ya kan, makanya Jeff ini benar-benar menangis ketika dia harus berpisah, karena 1 hari terakhir ini akan dia manfaatkan dengan sangat baik. Nah di situ ya tentu saja ada Iksan dan pacarnya ya, Rizka. Mereka berdua lagi jalan-jalan, habis pulang ke rumahnya Iksan bertemu dengan mamanya Iksan, dan tentu saja Rizka sangat senang banget nih guys. Nah tiba-tiba mereka menjumpai Novia dan juga Jeffrey yang memeluk erat seperti itu. Tentu saja membuat Rizka sahabatnya Novia ini senang karena sahabatnya sudah mulai bersatu lagi dengan suaminya, membaik seperti itu. Nah sementara itu ada Mama Indri yang menghampiri rumahnya Hakim yang ingin bertemu dengan Tami. Namun Tami dengan kondisinya masih tidur seperti itu. Nah di situ terjadi percakapan antara Mama Indri dan suaminya bahwa Mama Indri ini menginginkan Tami untuk keluar. Nah sementara itu nih guys ya, perpisahan harus terjadi pada Novia. Tangis, antara tangis bahagia, tangis kesedihan, semuanya campur aduk di antara mereka berdua. Kenapa mereka berdua harus dipisahkan? Memang padahal masih sayang satu sama yang lain seperti itu. Namun Jeff harus berpesan kepada istrinya bahwa dia harus pulang seperti itu. Dan ini bikin Novia ini sedih kalau bercerai. Namun Jeff juga tidak bisa melakukan apa-apa nih guys. Jeff hanya bisa bersedih, menangisi semua. Dia hanya bisa memeluk. Dan karena pertemuan ini terakhir, besok sudah harus ke sidang perceraian mereka yang pertama. Namun ini adalah tangis bahagia, tangis kesedihan, semuanya campur aduk jadi satu. Ketika Jeff ini mau naik mobil yang lain untuk pulang ke rumah nih guys, sungguh perpisahan yang begitu sangat dalam setelah mereka ke puncak. Mereka mencintai satu sama lain, namun harus terpisahkan karena keadaan yang tidak menginginkannya guys. Novia yang hamil masih saja Jeffrey ini belum tahu. Dan di situ ada Rizka sahabatnya yang mengira mereka berdua sudah baikan. Ketika mereka semua sudah baikan membuat dia dan juga Iksan sangat senang. Namun Rizka ini bingung kenapa kok Novia ini dengan keadaan yang menangis seperti itu, dan kenapa Jeff ini pulang sendirian. Ada apa seperti itu Novia? Nah Novia ini sedih, dia menangis. Nah bingung kan ya Rizka itu. Kemudian dia memeluk sahabatnya Novia ini untuk menceritakan kepada dirinya masalah apa yang mereka sedang hadapi. Bukankah lagi peluk-pelukan seperti itu, lalu kenapa Novia harus bersedih? Nah sementara itu ada Mama Indri yang meminta susternya untuk membangunkan Tami. Namun di situ ada suaminya Mama Indri yang tidak memperbolehkan. Tami kan lagi masa pemulihan, jangan dibangunkan, lebih baik biar tidur saja. Jadi seperti itu. Nah tiba-tiba setelah Hakim dan juga Mama Ivanka beserta dengan anaknya Saskia yang sudah pulang, dimintalah itu Mama Ivanka ini oleh Mama Indri untuk membangunkan anaknya, karena sudah dari tadi Tami itu belum bangun-bangun. Yang kemudian membuat Mama Ivanka ini berusaha ingin ke kamarnya Tami untuk memeriksa Tami. Ketika dia mengetuk pintunya kamarnya Tami, di situ tidak ada jawaban apa-apa nih guys. Nah karena tidak ada jawaban apa-apa membuat dia itu harus masuk ke rumah dan memanggil anaknya Tami lagi. Mungkin anaknya sudah bangun karena tidak ada di kamar, atau mungkin di kamar mandi. Nah ketika dia memeriksa di kamar mandi, ternyata tidak ada, yang membuat dia bingung nih guys, karena tidak ada orang siapapun